Bila kita perhatikan soal tersebut, Lisa berkata, Mira, bla bla bla. Mira menjawab, karena itu sangat praktis. Saya tidak harus menghabiskan banyak waktu untuk mengurus rambut. Berdasarkan ungkapan Mira tersebut, maka pertanyaan Lisa adalah, mengapakah kau memotong rambutmu? Jawaban yang paling tepat adalah D. Mengapakah kau memotong rambutmu? Maka jawabannya, karena ia sangat praktis. Saya tidak harus menghabiskan banyak waktu untuk mengurus rambut. Karena pertanyaannya mengapa, tentu saja jawabannya karena. Jadi jawabannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Jamal The Flamboyan, channelnya pendidikan terbaik untuk semua. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan menyajikan soal bahasa Inggris dan pembahasannya. Tapi sebelum lanjut, baik kami ingatkan untuk memberikan like, share, dan subscribe. Answer the following questions by choosing A, B, C, or D as the best answer. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan memilih A, B, C, atau D sebagai jawaban yang paling baik. Question number 1. Pertanyaan nomor 1. Salsa berkata, "This park is shady and the flowers are colorful. I like this park." Taman ini teduh dan bunga-bunganya warna-warni. Saya suka taman ini. Lalu Bila memberikan respon, bla 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 bla. This is a wonderful park. Ini adalah sebuah taman yang menakjubkan. Pilihannya A, yes I do. B, I do too. C, I don't think so. D, okay. Yang A, ya. B, saya juga. C, saya rasa tidak. D, baiklah. Maka jawaban yang paling tepat adalah B, I do too. Sehingga bila kita terjemahkan kalimat ini adalah, taman ini teduh dan bunga-bunganya warna-warni. Saya suka taman ini. Saya juga, I do too. Saya juga. Ini adalah sebuah taman yang menakjubkan. This is a wonderful park. Jadi jawaban yang tepat sekali lagi adalah B, I do too. This is a wonderful park. Question number 2. Pertanyaan nomor 2. Johnny berkata, "Look, bla 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 butterflies." Lalu Umar merespon, "They are pretty." A, there are. B, there are. C, there is. D, this is. Jawaban yang tepat adalah A. There are butterflies. Look, there are butterflies. Lihat, ada kupu-kupu. Umar merespon, they are pretty. Mereka cantik. Jadi sekali lagi jawabannya adalah A. There are butterflies. Karena ketika pilih yang lain semuanya tidak sesuai. Question number 3. Pertanyaan nomor 3. Andi berkata, "There is a garbage can." Sunny merespon, bla bla bla. Seharusnya
Respon Sunny yang paling tepat bisa kita lihat di antara A. It is a nice place. B. I like this room. C. We can keep this place clean. D. That's good. Untuk jawabannya adalah we can keep this place clean. C. We can keep this place clean. Kita bisa menjaga tempat ini tetap bersih. We can keep this place clean. Karena bila kita terjemahkan kalimat sandi di atas adalah there is a garbage can. Ada sebuah tong sampah. Tentu saja Sunny menjawab C. We can keep this place clean. Kita bisa menjaga tempat ini bersih. Karena dengan adanya tong sampah, tentu saja kita bisa menjaga sebuah tempat menjadi bersih. Jadi jawabannya sekali lagi C. We can keep this place clean. Question number 4. Pertanyaan nomor 4. Your classroom is clean and tidy. The antonym of the underlined word is A. Dirty. B. Good. C. Messy. D. Regular. Soal nomor 4 ini kalimatnya adalah your classroom is clean and tidy. Kelasmu bersih dan rapi. Ruangan kelasmu bersih dan rapi. Clean and tidy. Kita lihat tidy di garis bawahi ya. The antonym of the underlined word is. Lawan kata dari kata yang bergaris bawah adalah A. Kotor. B. Bagus. C. Berantakan. D. Teratur. Maka untuk menjawabnya kita ulang lagi kalimatnya. Kelasmu, ruangan kelasmu bersih dan rapi. Kata rapi lawannya adalah berantakan. Untuk itu jawaban yang paling tepat adalah C. Messy, berantakan. The antonym of the underlined word is C. Messy, berantakan. Oke ya, jawabannya yang paling tepat adalah C. Messy, berantakan artinya. Question number 5. Pertanyaan nomor 5. Ririn berkata, our schoolyard is very large. We can play badminton and do many activities here. Lalu Shirley merespon, yes, it is big enough for many other activities. Ya, itu cukup besar untuk aktivitas-aktivitas lainnya. Pertanyaannya adalah, who are talking in the dialogue? Siapakah yang sedang berbicara di dalam dialog tersebut? Kita lihat pilihannya. A. 2 classmates. A. 2 teman sekelas. B. Teacher and student. B. Guru dan murid. C. 2 best friends. C. 2 teman baik. D. 2 sisters. 2 saudara perempuan. Untuk menjawabnya, mari kita terjemahkan soal nomor 5. Halaman sekolah kita sangat luas. We can play badminton and do many activities here. Kita bisa bermain bulu tangkis dan melakukan banyak aktivitas ataupun kegiatan di sini.
Lalu respon si Shirley adalah, "Ya, it is big enough for many other activities." Ya, itu cukup besar untuk banyak kegiatan lainnya. Who are talking in the dialogue? Siapakah yang sedang berbicara dalam dialog tersebut? Berdasarkan kalimat di atas, sekolah kita, maka kata sekolah kita yang paling tepat adalah two classmates, dua teman sekelas. Karena otomatis yang sedang berbicara pastilah dua orang murid yang merupakan teman sekelas. Kalau kita pilih B antara guru dan murid, maka kurang cocok. Sementara kalau kita pilih C, dua teman baik, belum tentu mereka itu satu sekolah. Dan juga untuk pilihan D, dua saudara perempuan, juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, two classmates, dua teman sekelas. Question number 6. Pertanyaan nomor 6. Dayu berkata, "Your car is very nice." Lalu Siti merespon, bla bla bla. "It is an old car, but it's very fast." Pilihannya A, very good. B, I like it. C, it's interesting. D, thank you. Kita terjemahkan soalnya. Perkataan Dayu, "Mobilmu sangat bagus." Lalu jawaban Siti, bla bla bla, "Itu adalah sebuah mobil tua, tapi ia sangat cepat." Maka jawaban yang paling tepat adalah terima kasih, D. Jawabannya paling tepat adalah D, thank you, terima kasih. Sehingga bila kita kombinasikan kalimat tersebut, maka akan menjadi, "Mobilmu sangat bagus," kata Dayu. Lalu Siti menjawab, "Terima kasih, ia adalah sebuah mobil tua, tapi ia sangat cepat." Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, thank you. Question number 7. Pertanyaan nomor 7. Benny berkata, "The music is too loud. I can't study with this loud music." Edo merespon, bla bla bla, "I'll turn down the volume." Pilihannya adalah A, sorry. B, I understand. C, yes. D, never mind. Bila kita untuk memilih jawabannya, kita perlu tahu dulu apa terjemahan daripada percakapan tersebut. Kita mulai dari Benny. The music is too loud. Musik itu terlalu keras. I can't study with this loud music. Saya tidak bisa belajar dengan musik keras ini. Lalu Edo merespon, bla bla bla, "I'll turn down the volume." Bla bla bla, saya akan menurunkan volumenya. Berdasarkan dari itu, maka jawaban yang paling tepat adalah kita pilih di antara A, maaf, B, saya mengerti, C, ya, D, tidak masalah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, sorry. Jawaban yang paling tepat adalah A, sorry. Sorry, I'll turn down the volume. Maaf, saya akan menurunkan volumenya. Jawaban yang paling tepat adalah A, sorry, maaf. Question number 8. Pertanyaan nomor 8. Sisi berkata,
It's dark in here. We can't do our homework comfortably. I'll open the curtain. That's a good idea. Thank you. Pertanyaannya adalah, where did the dialogue take place? Jawabannya, A. In a hospital, B. At home, C. In a public garden, D. At school. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita terjemahkan dulu percakapan tersebut. Sisi berkata, gelap di sini. Kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah kita dengan nyaman. Saya akan membuka gordennya. Saya akan membuka gordennya atau tirainya. Lalu Murni merespon, itu sebuah ide yang bagus. That's a good idea. Itu sebuah ide yang bagus. Thank you. Terima kasih. Berdasarkan percakapan tersebut, maka pertanyaannya, where did the dialogue take place? Di manakah dialog tersebut terjadi? A. In a hospital. A. Di rumah sakit. B. At home. B. Di rumah. C. In a public garden. C. Di taman umum. D. At school. D. Di sekolah. Maka jawaban yang paling tepat, di manakah dialog itu terjadi, adalah B. At home. Di rumah. Karena cuma di rumah yang ada kita mengerjakan PR, kemudian kita juga mempunyai tirai di situ ya. Kata kuncinya di situ ada tirai, curtain, ada gorden di situ. Jadi jawabannya adalah B. At home. Di rumah. Question number 9. Pertanyaan nomor 9. Susi berkata, your hamsters have very large cheeks. Bena merespon, they eat a lot. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat terjemahan teksnya. Your hamsters have very large cheeks. Hamstermu mempunyai pipi yang lebar. Lalu Vena menjawab, bla bla bla. They eat a lot. Titik-titik, mereka makan banyak. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Yes, they do. A. Yes, they do. Question number 10. Pertanyaan nomor 10. Edo berkata, look at the zebras. They are very beautiful. Lalu Rian merespon, yes, they have bla 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 on their body. Pilihannya A. Black and white color. B. Nice. C. Striped. D. Black and white stripers. Bila kita terjemahkan teks tersebut, maka look at the zebras. Lihatlah zebra itu. They are very beautiful. Mereka sangat cantik. Lalu Rian merespon, yes. They have bla bla bla. Mereka mempunyai titik-titik on their body, di atas tubuhnya. Apa yang dipunyai zebra di atas tubuhnya? Yaitu belang. Belang apa? Belang hitam dan putih. Kalau begitu, jawaban yang paling tepat adalah D. They have black and white stripes on their body. Mereka mempunyai belang hitam dan putih di atas tubuhnya. Kalau begitu, jawabannya adalah D. Black and white stripes. Sekali lagi, jawabannya D. Black and white stripes. Question number 11. Pertanyaan nomor 11.
Kita di sini mengisi kalimat rumpang ya. Kalimatnya adalah tigers have bla bla bla. A. Big heart. B. Sharp teeth. C. Black and white stripes. D. Curly eyelashes. Untuk menjawab soal ini, mari kita terjemahkan teksnya. Tigers have bla bla bla. Harimau mempunyai titik-titik. Nah, apa yang dimiliki oleh harimau? Kita pilih di antara A. Big heart, pelukan besar. B. Sharp teeth, gigi yang tajam. C. Black and white stripes, belang hitam dan putih. D. Curly eyelashes, bulu mata yang ikal. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Sharp teeth. Sekali lagi, B. Sharp teeth. Sehingga kalimatnya berbunyi tigers have sharp teeth. Harimau mempunyai gigi yang tajam. Question number 12. Pertanyaan nomor 12. Udin berkata, have you seen real monkeys, Edo? I mean, not on TV or in a magazine. Lalu Edo menjawab, yes, I have. Lalu Udin berkata lagi, bla bla bla. Lalu Edo merespon, they are very friendly and playful. Pilihan jawabannya A. What are they like? B. What they like? C. What do they? D. What they look like? Jawaban yang paling tepat adalah A. Untuk jelasnya kita lihat terjemahannya. Pernahkah kamu melihat monyet sungguhan, Edo? Maksud saya bukan di TV atau dalam sebuah majalah. Lalu Edo menjawab, yes, I have. Ya, saya pernah. Udin tentu berkata dengan pilihannya A ya. Udin berkata, what are they like? Seperti apa mereka? Lalu Edo menjawab, they are very friendly and playful. Mereka sangat ramah dan ceria. Sebagai catatan, bila menggunakan to be, are, atau is, atau maka langsung saja kita menggunakan kata kerja like. Misalnya, what are they like? Atau what is it like? Atau what are you like? Tapi bila kita menggunakan to be auxiliary seperti do atau does, maka kita bisa mengungkapkan dengan what do they look like? Kita tambah look lagi ya, karena tadi menggunakan kata kerja do. Kemudian contoh lainnya, what do you look like? Atau what does it look like? Atau what does he look like? Dan begitulah contohnya. Nah, untuk kali ini jawaban yang paling tepat adalah A. What are they like? Kita tidak lagi menggunakan look karena langsung sudah ada to be ya, are. What are they like? Question number 13. Pertanyaan nomor 13. Edo berkata, I'm so happy. My father just bought me a new bike. Benny merespon, that's great. Bla bla bla. Edo menjawab, it's red, my favorite color, and it is big. Pilihannya A. What is it like? B. What does it like? C. What it look like? D. What do they look like? Bila kita perhatikan kalimatnya, Edo berkata, I'm so happy, saya sangat senang. My father just bought me a new bike.
Ayah saya baru saja membelikan saya sebuah sepeda baru. That's great. Itu hebat. Untuk titik-titik ini diisi dengan A. What is it like? Seperti apa ia? What is it like? A. Yang E ya, yang A. What is it like? Seperti apa ia? It is red. Ia berwarna merah. My favorite color. Warna kesukaan saya. And it's big. Dan ia besar. Sekali lagi jawabannya adalah A. What is it like? Karena kalau yang B tidak cocok menggunakan das ya. Kemudian yang C juga tidak cocok. Kemudian yang D juga tidak cocok karena bendanya satu. Jadi tidak mungkin menggunakan Z. Bendanya tas satu ataupun tunggal. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. What is it like? Question number 14. Pertanyaan nomor 14. Mira, bla bla bla. Mira, because it is more practical. I don't have spent much time for hair care. A. You cut your hair. B. What a nice style. C. Do you like your hair cut? D. Why did you cut your hair? Bila kita perhatikan soal tersebut, bisa berkata, Mira, bla bla bla. Mira menjawab, karena itu sangat praktis. Saya tidak harus menghabiskan banyak waktu untuk mengurus rambut. Berdasarkan ungkapan Mira tersebut, maka pertanyaan Lisa adalah, mengapakah kau memotong rambutmu? Jawaban yang paling tepat adalah D. Mengapakah kau memotong rambutmu? Maka jawabannya, karena ia sangat praktis. Saya tidak harus menghabiskan banyak waktu untuk mengurus rambut. Karena pertanyaannya mengapa, tentu saja jawabannya karena. Jadi jawabannya adalah D. Why did you cut your hair? Mengapa kau memotong rambutmu? Question number 15. Pertanyaan nomor 15. Udin, bla 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 bla. What happened? Lalu Udin menjawab, I'm very disappointed by the quality of the cell phone I bought. Pilihan jawabannya, what's wrong with you? B. You look upset. C. Are you sick? D. You look so pale. Bila kita perhatikan perkataan Edo, Udin, bla bla bla. What happened? Lalu Udin menjawab, I'm very disappointed by the quality of the cell phone I bought. Perkataan Edo adalah Udin, bla bla bla, titik-titik, kenapa? What happened? Apa yang terjadi? Lalu Udin menjawab, saya sangat kecewa dengan kualitas ponsel yang sudah saya beli. Berdasarkan kalimat saya sangat kecewa menunjukkan dia kesal. Maka perkataan yang paling tepat adalah, pilihan yang paling tepat adalah you look upset. Kamu terlihat kesal. Maka jawabannya B. You look upset. Jadi kalimat Edo adalah Udin, you look upset. What happened? Udin, kamu terlihat kesal. Apa yang terjadi? Lalu Udin menjawab, I'm very disappointed. Saya sangat kecewa by the quality of the cell phone, dengan kualitas ponsel
I bought, yang telah saya beli. Jadi jawabannya B. You look upset. Question number 16. Pertanyaan nomor 16. Siti berkata, I'm very angry. Saya sangat marah. Lalu Dayu bertanya, bla bla bla. Lalu Siti menjawab, Nita cheated during the test, but she got score better than I did. Nita asik ngobrol selama ulangan berlangsung, tapi dia mendapatkan nilai yang lebih baik daripada saya. Berdasarkan percakapan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah, kita pilih dulu ya, be patient, sabar, sabarlah. B, what's wrong, ada apa? C, what do you say, why do you say that, mengapa kau katakan itu? D, what do you think, bagaimana menurutmu? Maka jawaban yang paling tepat adalah B, what's wrong, ada apa? Sehingga percakapannya bisa disesuaikan seperti ini. Siti berkata, I'm very angry. Lalu Dayu bertanya, what's wrong, ada apa? B ya, what's wrong, ada apa? Lalu Siti menjawab, Nita cheated during the test, but she got the score better than I did. Nita asik ngobrol selama tes, tapi dia mendapatkan nilai lebih baik daripada saya. Jawabannya adalah B, what's wrong. Question number 17, pertanyaan nomor 17. Titus berkata, do you know Mardian? Apakah kau kenal dengan Mardian? Lalu Rudy menjawab, yes, I do. Ya, saya kenal. Titus bertanya lagi, what is she like? Seperti apa dia? Lalu Rudy menjawab, he is very kind and polite. Dia sangat baik dan sopan. He is clever too. Dia juga pintar. The synonym of the underlined word is, persamaan kata dari kata yang bergaris bawah adalah, kita lihat di sini yang bergaris bawah adalah clever, artinya pintar. Maka persamaan katanya adalah, kita pilih di antara A, stupid, bodoh. B, silly, juga bodoh. C, diligent, rajin. D, smart, pintar. Maka jawaban yang paling tepat adalah D, smart, pintar. Question number 18. Pertanyaan nomor 18. Rama berkata, Benny, what does your father do? Benny, apakah yang dilakukan ayahmu? Lalu Benny menjawab, my father is a farmer. Ayah saya adalah seorang petani. He bla bla bla. Dia titik-titik. Untuk melengkapinya kita pilih di antara A, work in his office, bekerja di kantornya. B, plants and grow rice, mengolah sawah dan menanam padi. C, examines patient, memeriksa pasien. D, types some letters, mengetik beberapa surat. Berdasarkan dari ungkapan Benny tersebut bahwa my father is a farmer, ayah saya adalah seorang petani, maka jawaban yang paling tepat adalah B, plants and grow rice, mengolah sawah dan menanam padi. He plants and grow rice, dia mengolah sawah dan menanam padi. Dan jawaban yang paling tepat sekali lagi adalah B. Question number 19. Pertanyaan nomor 9.
Dayu berkata, Zizi, what does your sister do? Zizi, apakah yang dilakukan saudara perempuanmu? Lalu Zizi menjawab, bla bla bla. She teaches mathematics in junior high school. Titik-titik, dia mengajar matematik di sekolah menengah pertama. Berdasarkan kalimat itu, mari kita perhatikan beberapa pilihannya. A. She is a nurse. Dia seorang perawat. B. She is a janitor. Dia seorang janitor. C. She is a lawyer. Dia seorang pengacara. Dan D. She is a teacher. Dia seorang guru. Berdasarkan percakapan Zizi tadi, she teaches mathematics in junior high school. Dia mengajar matematik di sekolah menengah pertama. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa saudara perempuan Zizi adalah seorang guru. Jawabannya adalah D. She is a teacher. D. She is a teacher. Sehingga bila kita lengkapi percakapannya adalah sebagai berikut. Dayu berkata, Zizi, what does your sister do? Apa yang dilakukan oleh saudara perempuanmu? Lalu Zizi menjawab, she is a teacher. Dia seorang guru. D ya, she is a teacher. Dia seorang guru. She teaches mathematics in junior high school. Dia mengajar matematik di sekolah menengah pertama. Jadi sekali lagi jawabannya adalah D. She is a teacher. Question number 20. Pertanyaan nomor 20. Hi, I'm Randy. Hai, saya adalah Randy. I have a pet. Saya mempunyai seekor piaraan. It is a rabbit. Ia adalah seekor kelinci. His name is Boa. Namanya adalah Boa. He has 2 long ears. Dia mempunyai 2 telinga yang panjang. His fur is light brown. Bulunya adalah coklat muda. I really love it. Saya benar-benar menyayanginya. Pertanyaannya, what is the text tell us about? Tentang apakah yang diceritakan teks tersebut kepada kita? Pilihannya adalah the writer's hobby. Hobi si penulis. B. Boa. C. Rabbits. Kelinci-kelinci. D. Pets. Hewan-hewan piaraan. Berdasarkan teks tersebut, maka jawaban yang paling tepat adalah B. Boa. Karena di sini bukan membicarakan tentang hobi dan juga bukan membicarakan tentang banyaknya kelinci seperti yang jawaban C ya, dan juga bukan menjelaskan tentang hewan-hewan piaraan. Tapi yang dijelaskan di sini adalah B. Boa. Yaitu boa adalah seekor kelinci yang merupakan seekor piaraan juga ya. Jadi jelas jawabannya adalah boa. B. Boa. Baiklah para siswa, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, bagaimana menurutmu? Apakah ini cukup bermanfaat bagimu? Jangan lupa untuk meninggalkan tanggapannya di kolom komentar. Dan jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mau di sini.